kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas tugas kerja kita hari ini. Diberangkatkan firman-Nya dari 1 Korintus pasal 4 ayat 4. Tapi saya akan membacakannya, yaitu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini ketika orang mau berbuat baik sering sekali dicurigai, paranoid, dan kemudian dipertanyakan apa maksud tujuannya dia melakukan itu. Ada juga kemudian yang curiga bahwa segala hal yang baik itu bukan hal-hal yang murni dari dorongan hati, tetapi ada tujuan tertentu, jangan-jangan ada tujuan politis dan lain sebagainya. Secara khusus dalam konteks beragama, sering sekali kita satu dengan yang lain saling menghakimi dan saling mengkafirkan. Mengatakan bahwa pembicaraan firman yang diberitakan atau ajaran yang diajarkan oleh sesuatu kelompok atau seseorang, itulah adalah sebagai ajaran yang sesat. Maka demikianlah yang dialami oleh Paulus. Dia dihakimi sebagai orang yang tidak pantas untuk memberitakan firman kepada jemaat-jemaat pada gereja mula-mula. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal tersebut Paulus tidak reaktif untuk membenarkan diri, tapi dia mengatakan menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan sendiri yang mengetahui segala hati dan segala hal yang tersembunyi dalam kegelapan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dalam praktek hidup kita keseharian, janganlah kita menghakimi sesama kita, sebab penghakiman yang kita lakukan kemudian akan diukurkan kepada kita. Tetapi hendaklah kita masing-masing menerima tanggung jawab dan melakukan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya dengan tugas pelayanan dan pekerjaan yang kita lakukan dari hati yang murni tersebut, banyak orang beroleh berkat sukacita. Dan bila ada yang tidak sesuai mungkin dengan pikiran kita, kita serahkan kepada Tuhan, supaya nanti akhirnya Tuhan yang menghakimi dengan adil pada hari ketika Dia datang. Kiranya apapun yang kita hadapi, kita serahkan itu kepada Tuhan. Jangan pernah bertindak menjadi hakim, tetapi biarlah kita sebagai hamba yang setia melakukan tugas. Tugas penghakiman adalah Tuhan. Adalah tugas Tuhan. Tugas kita adalah melakukan perintah-Nya yang baik. Selamat melakukan tugas panggilan hidup kita dan serahkan segala sesuatunya ke dalam penghakiman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Bapa menegakkan hukum keadilan dalam hidup kami pribadi, hidup kami orang-orang percaya di negara Republik Indonesia, dan dalam hidup pribadi kami di tengah persekutuan di gereja. Bila segala hal yang kami lakukan adalah dorongan murni dari hati kami untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami, dan akhirnya kebenaran itu akan nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.